Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022. Kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Gregorius. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santo Gregorius ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Santo Gregorius adalah seorang santo terkenal di Eropa. Ia biasa digambarkan sebagai seorang ksatria yang berpedang menyelamatkan seorang perempuan cantik yang membunuh seekor naga. Naga melambangkan kejahatan, perempuan melambangkan kebenaran Allah yang kudus. Santo Gregorius membunuh sang naga sebab ia telah memenangkan pertarungan melawan iblis. Kisah hidup santo dari kalangan militer ini banyak dicampur adukan dengan mitos di berbagai daerah di Eropa. Sejauh yang kita ketahui mengenai tentang Santo Gregorius adalah bahwa ia merupakan seorang prajurit dan seorang martir. Ayahnya bernama Gerondios dari Kapadokia, Asia Kecil, dan ibunya bernama Polikronia dari kota Lida. Ia adalah seorang perwira Romawi yang sangat berpengaruh dalam bala tentara Kaisar Diocletianus, seorang kaisar yang namanya akan selalu dikenang sebagai pembantai orang Kristen yang paling keji, juga menggantikan Kaisar Galerius dan leluhurnya si gila Kaisar Nero. Diocletianus amat membenci umat Kristiani yang menganggap sebagai para penghujat dewa-dewi Romawi. Ia akan membunuh setiap orang Kristen yang dijumpainya. Karena karisma dan kecakapannya dalam berperang, Gregorius adalah salah seorang perwira kesayangan Kaisar Diocletianus. Ketika mendengar Gregorius menjadi seorang Kristen, Diocletianus pun marah. Ia memerintahkan agar Gregorius segera ditangkap dan dibawa ke hadapannya. Di hadapan Kaisar Lalim itu, Gregorius masih diberi kesempatan oleh Diocletianus untuk memilih antara meninggalkan kekristenan atau dihukum mati. Gregorius bukan saja memilih untuk tetap setia pada imannya. Ia malah menyatakan melepaskan jabatannya dan mengancam sang kaisar atas tindakannya yang telah menganiaya orang-orang Kristen. Diocletianus murka dan Santo Gregorius membayar keberaniannya itu dengan harga yang amat mahal. Ia disiksa dengan kejam, lalu kepalanya dipenggal. Gregorius dengan gagah berani telah menyatakan imamnya. Banyak lagu dan puisi ditulis untuk mengenang kegagahan dan kemartiran para ksatria, para tentara selalu berdevosi kepadanya. Santo Gregorius diangkat sebagai santo pelindung bagi Inggris dan berbagai negara dunia seperti Bulgaria, Aragon, Catalonia, Rumania, Ethiopia, Yunani, India, Irak, Lithuania, Palestina, Portugal, Serbia, Ukraina, dan Rusia. Nama martir yang gagah perkasa ini bahkan diabadikan menjadi nama sebuah negara di Eropa, yaitu bernama negara
Georgia. Nah, di sini kita juga akan menceritakan bagaimana Santo Gregorius itu dilambangkan lagi memegang sebuah pedang dengan gagah berani dan membunuh seekor naga yang melambangkan naga itu adalah iblis. Di kemudian hari, keperwiraan Gregorius diwarnai dengan banyak cerita menarik yang melukiskan dia sebagai pejuang yang gagah berani dan jujur demi tegaknya keadilan dan kebaikan umum. Ia memenangkan kejahatan dengan mati bagi Kristus dan gerejanya. Sejak abad ke-8, namanya sudah dikenal luas di seluruh gereja. Ia diangkat sebagai pelindung suci bagi gereja Inggris, bagi kerajaan Inggris, dan pelindung militer karena keberaniannya menolong sesamanya yang menderita. Sebuah legenda populer tentang Santo Gregorius mengisahkan bahwa Gregorius berasal dari Kapadokia, Asia Kecil. Dalam perjalanannya ia melatih kota Silena, Libya, Afrika. Konon kota ini pada abad ketiga diancam oleh seekor naga raksasa. Naga itu gemar makan manusia. Setiap malam penduduk membuang undi untuk mendapatkan siapa kali ini yang harus menjadi mangsa dari naga itu. Kalau tidak ada korban, naga itu mengamuk. Suatu ketika undian jatuh pada putri raja sendiri. Tetapi terjadilah keajaiban pada waktu itu. Pada saat gawat itu, tiba-tiba muncullah di hadapan gadis manis itu seorang ksatria muda menunggang seekor kuda. Ia mendekati gadis itu dan menyapanya dengan halus. "Mengapa Tuan Putri menangis?" Dengan tersendat-sendat, gadis malang itu menceritakan nasibnya. Ketika itu juga naga raksasa itu menyimbul keluar dari celah rawa-rawa hendak menerkam gadis itu. Tetapi Gregorius, kesatria pemberani itu, berteriak dari atas kuda, "Atas nama Tuhan Yesus Kristus," langsung menerjang naga itu, menusuk tombak ke dalam moncong naga itu dan memenggal kepalanya dengan pedangnya. Seluruh rakyat kagum dan bersyukur karena Tuan Putri dan mereka semua telah terhindar dari bahaya maut. Penduduk kota Silena takjub dan Gregorius pada si Gregorius sehingga banyak di antara mereka kemudian menjadi Kristen. Kepada raja, ia meminta agar ia memelihara orang-orang miskin dan mendirikan gereja-gereja, merayakan kurban misa dan menghormati para imam. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Gregorius, kesatria yang pemberani. Di sini kita bisa mengambil suatu rangkuman di mana saat itu imannya dipertaruhkan demi memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana pada waktu itu Kaisar Roma yang sangat membenci umat Kristen, dia selalu membunuh umat Kristen dimanapun berada. Karena umat Kristen sangat menentang hal-hal yang berbau berhala. Mereka sering mengolok-olok dewa-dewi orang Romawi, dan Kaisar sangat marah kepada seluruh umat Kristen yang didengarnya. Dan di sana pada waktu itu muncullah perwira Gregorius. Santo Gregorius diberikan pilihan oleh Kaisar untuk menyelamatkan dirinya. Dia harus meninggalkan kekristenannya, tetapi dengan gagah berani Santo Gregorius tetap pada pendiriannya untuk selalu memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan berhati, Kaisar akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Santo Gregorius. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih telah selalu setia merindukan dan mengikuti perjalanan kisah tentang santo, santa, dan orang-orang kudus untuk mendengarkan bagaimana mereka yang telah dahulu memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Semoga kita yang saat ini, yang selalu merindukan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tetap setia kepada iman kita dan tetap setia dengan pelayanan kita untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus dengan cara berbagi kasih, selalu berbuat baik kepada siapapun umat ciptaan Allah, supaya dengan melihat perbuatan baik kita hanya mengandalkan seolah-olah itu semuanya kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Di sanalah kasih itu akan tercipta dan semua akan melihat diri Tuhan Yesus Kristus di dalam karya-karya baik kita yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita berpisah, marilah kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persiapkanlah hati kita, semoga permohonan kita selama ini selalu dikabulkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.